من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul azim. Para jemaah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah tidak akan terhitung. Semoga kita menjadi ahli syukur. Sebab dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan, kita akan membuka pintu nikmat Allah yang belum diberikan kepada kita. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, jaminannya la azidannakum, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat itu kepada kita. Tetapi hati-hati kalau kita kufur atas nikmat Allah, adzabun syadid. Allah akan mengancamnya kepada kita dengan azab yang sangat mengerikan. Nauzubillah. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan nikmat sehat wal afiat sehingga bisa hadir dapat menjalankan ibadat salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih berada di penghujung bulan Rajab, bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 18 bahwa bulan yang diciptakan Allah adalah dalam setahun 12 bulan. Ada 4 bulan yang istimewa, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Nah, ini disebut bulan haram. Tetapi di bulan haram ini Allah muliakan karena setiap amal ibadah kita nilainya dilipat gandakan oleh Allah. Seperti kita beribadah di tanah haram. Tanah haram di Mekah 100.000 kali lipat, mimmi'ati alfin. Di Madinah min alfi salatin 1.000 kali lipat. Nah, di bulan haram juga dinaikkan atau dilipat gandakan pahalanya. Tetapi Allah mengatakan wala tudlamu fihinna anfusakum, jangan kau menganiaya diri di dalamnya. Artinya jangan berani berbuat dosa di bulan haram, sebab dosa pun dilipat gandakan ininya ganjaran siksanya. Nauzubillah min dzalik. Para sekalian, kita juga tahu bahwa Rajab adalah bulan di mana ada peristiwa yang sangat besar yang harusnya memang diketahui oleh umat Islam, sebab dengan peristiwa inilah Rasulullah SAW membawa perintah yang istimewa, yaitu sholat 5 waktu, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Rasul, di mana Rasul saat itu sedang dalam kondisi puncaknya ujian yang hebat luar biasa. Rasul awalnya di embargo oleh Abu Jahal dan kafir Quraisy di lembah Abu Thalib selama 3 tahun, tidak bisa berhubungan dengan siapapun, sampai banyak yang meninggal kelaparan saat itu. Untung saja perjanjian yang dibuat itu oleh Allah dikirimkan pasukan rayap sehingga habis dimakan rayap, dan akhirnya perjanjian diselesaikan gagal dan akhirnya Nabi dibebaskan. Tapi ketika Nabi dibebaskan pun kafir Quraisy tidak mau menerima berhubungan, sehingga Nabi diusir dan Nabi hijrah ke Taif. Sampai di Taif bukannya Nabi diterima tapi dilempari dengan batu, dan Nabi kembali lagi ke Mekah. Kemudian istrinya meninggal dunia, yaitu Siti Khadijah, dan pamannya Abu Thalib juga meninggal dunia, dan betul-betul Nabi di puncak kesedihan. Lalu Jibril datang kepada Nabi dan membawa ke Ka'bah. Lalu Nabi dibelah dadanya, seperti gimana Nabi dibelah dadanya waktu Nabi berusia 2 tahun ketika berada di Bani Sa'diyah, waktu Nabi disusukan. Nah, Nabi juga dibelah oleh Jibril dadanya, dibersihkan hatinya, lalu dikembalikan lagi. Lalu Jibril membawa Nabi ke pojok
dari bagian Masjidil Haram, dan di situ sudah ada binatang namanya buraq. Nah, ini peristiwa ini harusnya diketahui. Nah, buraq ini adalah kendaraannya para nabi, tapi tidak berada di alam yang bisa kita lihat. Yang gambarnya tingginya tidak sebesar kuda, tapi tidak atau di atas keledai dan di bawahnya kuda. Itu yang membawa Nabi dari Mekah, lalu Nabi dibawa ke Masjidil Aqsa Palestina. Sampai di Palestina, kemudian buraq itu ditempatkan. Katanya kalau ke Palestina sekarang ada namanya itu daerah lokasi di mana buraq dulu diikat lah, disimpan. Kemudian Nabi sudah ditunggu oleh puluhan ribu nabi yang sudah menunggunya. Ya, kalau di sejarah itu ada sekitar 24.000 nabi. Jadi nabi itu bukan 25, Pak. 25 itu nabi yang disampaikan di Al-Qur'an yang wajib kita ketahui. Tapi nabi itu ribuan, 24.000 yang sudah menunggu Nabi datang. Lalu semua memberikan jalan kepada Nabi. Lalu Nabi ke depan, dan saat itu Nabi diperintahkan oleh Jibril atas perintah Allah untuk memimpin sholat. Dan semua nabi-nabi itu menjadi makmum kepada Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi ditawari air, susu, dan arak. Kemudian ketika Nabi suruh memilih, ada yang berbisik kepada Nabi, pilihlah susu. Maka Nabi mengambilnya susu. Kata Jibril, engkau benar memilih susu. Andai kau memilih air, rakyatmu umatmu akan tenggelam. Andai kau memilih arak, rakyatmu akan terlena. Dan kau pilih susu. Ini adalah pilihan yang tepat. Lalu Nabi diajak naik ke langit, ya, ke pintu langit pertama. Nabi bertemu dengan Nabi Adam, lalu naik lagi bertemu dengan Nabi Isa, lalu naik lagi bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, lalu akhirnya Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu terus naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu Jibril bilang, aku tidak bisa sampai naik mengikuti sampai ke Baitul Ma'mur. Lalu ketika mau naik lagi, Nabi Jibril tidak bisa lagi menghantarnya. Sebab kata Nabi, kenapa kau tidak menghantarku? Andai aku memaksakan naik, maka tubuhku akan hancur, kata Jibril. Jadi Nabi ini luar biasa, istimewa. Dan Jibril memperlihatkan wujudnya ternyata sangat dahsyat. Katanya luasnya dunia ini hanya sebesar ujung dari sayapnya yang paling kecil. Ini jadi Jibril itu dahsyat, luar biasa. Jadi kita kalau mau merasakan hebat, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kemudian Nabi naik sampai bertemu dengan Allah. Dan digambarkan di dalam hadis itu bahwa Nabi bertemu tidak dengan wujud Allah, tapi dengan cahayanya Allah. Waktu Nabi Musa melihat cahaya itu pingsan, tetapi Nabi diberikan kenikmatan oleh Allah bisa melihat cahaya itu, Nabi Muhammad. Lalu Nabi diberikan perintah tentang sholat yang 5 waktu. Awalnya 50 waktu. Nabi turun ketemu dengan Nabi Musa, lalu dialoglah. Ini adalah seperti itu peristiwanya. Lalu akhirnya kita diperintahkan sholat 5 waktu. Inilah hebatnya. Dan sejak Nabi dapat perintah sholat, lalu Nabi turun, diantarkan lagi sampai Nabi ke rumahnya, ternyata belum berubah, tempat tidurnya belum berubah, semuanya belum berubah, masih tetap. Jadi Nabi mendapatkan perjalanan yang hebat, luar biasa dari Allah SWT, dengan perjalanan yang luar biasa, ya. Kemudian Nabi merenung apa yang sudah terjadi pada diri saya. Nabi terus berpikir. Akhirnya Nabi ke Ka'bah. Sesudah sholat, Nabi biasanya kalau pagi itu sholat tuh, karena belum ada sholat subuh, asar, maghrib. Nah, Nabi sholat, lalu Nabi memikirkan terus apa yang terjadi. Kemudian lalu Nabi juga berpikir bagaimana aku menyampaikannya kepada umat. Dan ini pasti harus disampaikan karena ada perintah sholat. Tapi bagaimana umatku nanti akan iman atau akan kalah? Semuanya akan kafir karena mendengar peristiwa yang tidak masuk akal. Nabi merenung
sendiri. Tiba-tiba Abu Jahal datang. Biasa Abu Jahal kan ngeledek Nabi lagi. Ngapain kamu kayak kebingungan gitu? Kenapa kamu kebingungan begitu? Kata Nabi, tidak apa-apa, ceritakan saja. Kamu apa? Karena Nabi merasakan ini harus disampaikan, maka Nabi menyampaikan bahwa Allah sudah mengisrakan dan memi'rajkan saya, ya, semalaman, ya, tadi malam. Kemudian Nabi ceritakan semua detail peristiwanya. Abu Jahal lalu ketawa puas sekali. Saya merasakan bahwa ini adalah bahan untuk menjelek-jelekan Nabi sangat terbuka lebar. Dia senang sekali. Kata Abu Jahal, apakah kamu mau kukumpulkan seluruh orang Arab itu untuk mendengarkan ceritamu? Kata Nabi, silahkan kumpulkan dan aku akan ceritakan semua. Dikumpulkan oleh Abu Jahal. Lalu Nabi menceritakan semua peristiwa itu. Saat itu Abu Bakar tidak ada saat Nabi bercerita. Diceritakan semua peristiwa itu oleh Nabi sejak Nabi berangkat, lalu naik ke Sidratul Muntaha, lalu mendapat perintah salat 5 waktu. Itu semua kafir Quraisy ketawa. Semua yang kaum muslimin kebingungan, Pak. Bingung sebab belum bisa diterima peristiwa. Kata Abu Jahal, aku berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina ini pakai kuda yang cepat tuh sebulan. Itu sebaliknya, Pak, bolak-balik udah 2 bulan. Ini kamu gimana? Lalu Abu Jahal suruh, ayo kamu berdiri Muhammad. Nabi berdiri. Angkat kakimu yang sebelah, diangkat. Kata Nabi, oleh Nabi. Angkat dua-duanya. Nabi jatuh. Ketawa Abu Jahal dan orang kampung. Wow, bagaimana bisa ke atas? Angkat kaki aja nggak bisa. Nah, begitu. Nabi tetap bahwa itu adalah benar. Lalu Abu Jahal lalu orang-orang nyari Abu Bakar, Pak. Abu Bakar datang. Abu Bakar kata para sahabat, ya Abu Bakar, kamu harus segera hadir. Kenapa? Ada peristiwa besar yang terjadi pada Nabi. Apa? Diceritakannya oleh sahabat itu kepada Abu Bakar apa yang terjadi. Apa kata Abu Bakar? Wahai saudara-saudaraku, andainya orang semua melihat dinding ini hitam, tapi kata Nabi ini putih. Dan akalku, pikiranku cuma mengatakan ini hitam, tapi kalau kata Nabi putih, saya bilang putih. Itulah hebatnya Abu Bakar. Lalu datanglah Abu Bakar. Kata Abu Bakar, bagaimana ya Rasul? Ceritakan. Oh baik. Hai orang-orang kafir. Katanya, sekarang begini. Karena Nabi Muhammad sudah pernah, sekarang sudah ke Aqsa, maka jalan tengahnya siapa di antara kalian yang sudah pernah ke Aqsa? Datang 3 orang, Pak, dari orang kafir. Saya lupa namanya. Kemudian kamu tahu detailnya Masjidil Aqsa? Tahu bagaimana pintu gerbangnya, bagaimana semua pintu-pintunya, bagaimana kondisinya semua. Oke, kalau begitu, kalau tahu. Kata Nabi, kata Abu Bakar, sekarang saya akan bertanya kepada Nabi Muhammad, apa kondisi Masjidil Aqsa? Lalu ditanya, lalu Allah menghadirkan Masjidil Aqsa di hadapan Nabi. Jadi persis apa yang gambaran Masjidil Aqsa ada di apa. Lalu gimana ya Muhammad tentang Masjidil Aqsa? Lalu diceritakan mendetil persis. Lalu ditanya, gimana orang kafir? Gitu, gimana kamu? Benar semua yang diceritakan Muhammad, bahwa itu semua adalah Masjidil Aqsa dan semuanya benar, tepat. Bahkan Nabi lalu menceritakan tentang ada kafilah dalam perjalanan yang ketemu, lalu membawa unta. Satu untanya adalah pincang, yang satu kafilah lagi untanya hilang. Ya, kemudian kafilah itu tiba-tiba datang dan ditanya, benar kafilah itu dengan kondisi yang seperti itu. Berarti tidak ada yang mengelak kalau perjalanan Nabi adalah benar. Nah, inilah peristiwa yang dahsyat yang terjadi pada Nabi, dan Nabi membawa oleh-oleh terbaik, yaitu melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Dan sejak itulah titik suksesnya. Ini yang harus kita ketahui. Sejak itulah titik suksesnya Nabi Muhammad SAW, dan puncaknya Nabi berhijrah ke Madinah. Lalu bagaimana di Madinah kondisi perjuangan Nabi dan dakwah Rasul luar biasa, sehingga perang demi perang terjadi dan dimenangkan oleh kaum muslimin, sehingga akhirnya terjadi penaklukan kota Mekah dan seluruh
orang kafir Quraisy Mekah masuk Islam yang disampaikan Allah dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bahwa manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Para sekalian, dan ini kadang-kadang kita tidak ketahui, padahal suksesnya Nabi diawali dengan peristiwa hijrah dan dapat perintah sholat yang 5 waktu. Artinya betapa ini sholat menjadikan juga buat kita pembuka segala pintu rahmat Allah, pembuka segala pintu keberkahan, ya, dan pintu keselamatan. Modal untuk kita meminta juga fasta'inu bis-sabri was-shalah, dengan salat baru kita bisa dijamin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Maka untuk itu sebelum kita mempelajari apapun atau mengajarkan kepada anak-anak tentang apapun, sesudah anak diajarkannya tentang Allah, tentang Tuhannya, yang kedua adalah diperintahkan anak kita harus diajarkannya sholat yang 5 waktu. Nah, demikianlah pentingnya ibadah sholat, sehingga di dalam bahasan saya yang lalu bahwa sholat ini adalah satu, bahwa sholat itu adalah menjadi bagian rukun Islam. Kalau rukun salah satunya tidak dilakukan maka Islamnya batal. Ya, sebagaimana dalam hadis Bukhari, ya, bahwa bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Jadi mendirikan salat, wa itaiz zakah, bayar zakat, wal haji, dan berhaji, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Kemudian bahwa salat ini ciri kalau kita menyembah Allah. Jadi orang yang mengaku Allah Tuhannya harus salat sebagai cirinya. Dalam surat Toha ayat 14 Allah sampaikan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat, sungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Kemudian adalah salat merupakan pembatas antara orang yang beriman dengan kafir, pembeda antara kafir dan iman adalah salat. Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salat. Sesungguhnya batas seseorang dengan yang syirik dan yang kafir adalah meninggalkan salat. Ini. Kemudian al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafara. Ini yang harus tahu. Perjanjian yang ada antara kami dengan mereka adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah kafir. Kemudian yang menghantarkan orang masuk neraka pun adalah ke dalam salat. Dialog antara orang surga dan orang neraka yang Allah sampaikan di dalam surat Toha, surat Al-Mudaththir ayat 42 dan sampai 48. Allah berfirman, ma salakakum fis saqar, ya, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Jawabannya adalah qalu lam nakum minal musallin. Dulu aku bukan termasuk orang-orang yang melakukan salat. Jadi orang yang masuk neraka Saqar adalah orang-orang yang meninggalkan salat. Para jemaah sekalian, untuk itu sekali lagi kita harus betul-betul serius untuk masalah salat, bukan hanya untuk kita, tapi wajibnya kita mendidik anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak melalaikan sholat. Sebab ada yang dibenci Nabi adalah orang yang dalam hadis itu ad-dayus. Dayus itu adalah dianya rajin ibadah tapi membiarkan anaknya tidak mau ibadah, membiarkan anaknya tidak mengenal agama, membiarkan anaknya tidak berakhlak. Ini juga dibenci oleh Rasul. Jadi kita kalau ingin takwa juga anak-anak kita supaya diajak takwa, agar nanti ketika masuk surga kita bersama-sama dengan keluarga. Ya, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hari ini saya akan membicarakan syurutus salat atau syarat-syarat salat. Jadi ada yang harus diperhatikan sebelum kita salat, Pak. Ya, sekali lagi ada yang harus diperhatikan sebelum salat agar salat kita diterima Allah dan sah salatnya. Yang pertama adalah mengetahui masuk waktunya sholat. Ini harus benar. Ketika saya membahas kemarin tentang
di antara cara memelihara salat adalah memelihara waktunya. Ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi, salat apa yang amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Jawaban pertama Rasul adalah salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Nah, jadi salah satu syarat sah salat itu harus tahu waktu-waktu salat. Ya, ada 5 waktu salat, ada zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kecuali orang Syiah beranggapan hanya ada 3 waktu salat. Waktu fajar, waktu subuh, ya, waktu siang yaitu zuhur dan asar, sama waktu malam yaitu maghrib isya. Ini mereka tidak akan mau sholat maghrib seperti kita sebelum betul-betul gelap gulita, mereka tidak akan mau sholat maghrib. Ya, dan dia boleh menggabung-gabungkan zuhur asar kalau digabung. Yang penting kan di siang hari sudah masuk waktu siang. Kemudian maghrib isya ya kapan saja boleh mereka gabung. Yang penting sudah masuk waktu malam. Jadi kalau kita adalah hanya ada 5 waktu salat yang harus diketahui. Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 103, surat 4 ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi tidak asal-asalan kita sholat. Nah, saya juga menyampaikan khusus nih tentang waktu-waktu sholat. Baik, waktu sholat itu yang pertama adalah waktu sholat zuhur. Zuhur ini adalah waktu zawal, ya, artinya waktu zawal, waktu zuhur, waktu matahari bergeser sedikit, Pak. Jadi yang nggak boleh sholat itu ketika matahari betul-betul di tengah, itu nggak boleh. Ya. Sama ketika matahari mau tenggelam sesudah asar, tidak boleh. Kemudian matahari ketika berada di tengah pun tidak boleh sholat. Ketika bergeser masuk waktu zuhur atau disebut waktu zawal, tergelincirnya matahari. Waktu matahari bergeser dari tengah-tengah langit menuju arah tenggelamnya barat, jadi bergeser. Kemudian awal waktu sholat zuhur ketika matahari telah geser dari tengah langit menuju arah tengah tenggelamnya atau arah barat. Hal ini merupakan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Dalilnya adalah hadis Nabi, waktu dhuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi malam yahduril asr. Waktu salat zuhur adalah ketika telah tergelincir matahari menuju arah tenggelamnya hingga bayangan seorang sebagaimana tingginya selama belum masuk waktu. Jadi habisnya waktu zuhur adalah ketika bayangan itu sama dengan bayangan dirinya. Kan bayangan itu memanjang ya Pak, kalau kita berdiri. Nah, ketika sudah sama bayangan kita atau bayangan kita, nanti kalau dulu tuh Pak di masjid saya di kampung, jadi melihat waktu itu ada besi yang ditancapkan di tembok gitu. Nanti lihat kalau sudah sama ukurannya berarti sudah habis waktu zuhur dan sudah masuk waktu asar. Ini sekarang kan enak, ada apa tuh? Ada jam, kita lihat jam. Tapi mungkin kita berada di tengah-tengah yang ketika itu tidak ada jam, di hutan dan sebagainya, atau bisa kita seperti itu. Akhir waktu zuhur adalah waktu masuknya waktu asar yang tadi ketika matahari bayangan kita sudah sama dengan bayangan yang ada. Kemudian yang harus diketahui juga adalah waktu sholat zuhur dapat diketahui dengan menghitung waktu, yaitu dengan menghitung waktu antara terbitnya matahari hingga tenggelamnya. Maka waktu zuhur dapat diketahui dengan membagi keduanya. Disunahkan hukumnya menyegerakan sholat zuhur. Hadis Nabi, kana Nabi SAW yusalli dhuhra idza dahadatis syamsu. Nabi SAW bersabda, Nabi biasa mengerjakan sholat zuhur ketika matahari telah tergelincir. Jadi segera Pak, ketika matahari sudah lebih, nah itu kita segera untuk melaksanakan sholat zuhur. Disunahkan hukumnya mengakhirkan sholat zuhur jika sedang kondisi panas.
Nah, ini kecuali sedang panas, Pak. Nabi mengakhirkannya. Hal ini disebabkan berdasarkan hadis, kana wasallam idza shatadal bardu baqqara bis salati wa idza shatadal harru abroda bis shalah. Nabi SAW jika keadaan sangat dingin beliau menyegerakan sholat, dan jika keadaan sangat panas terik beliau mengakhirkan sholat. Nah, ini kalau kita ke Mekah, Pak, kalau musim dingin itu zuhur, asar itu qomatnya lebih cepat yang musim dingin. Tapi kalau musim panas lama, Pak. Lama, Pak. Tapi kalau musim dingin di sana cepat, Pak. Kemudian sholat asar, ya, sholat asar disebut sholat wusta. Nah, makanya dalam hadis tadi, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Ini sholat asar, Pak. Pelihara sholatmu dan sholat wusta, sholat yang tengah, sholat yang wusta itu, ya, yaitu sholat asar. Waktunya waktu sholat waktu sholat asar adalah waktu zuhri idza jalatis syamsu wa kana dhillu rajuli katulihi malam yahduril asar. Waktu asri malam tasfarras syamsu. Waktu sholat zuhur adalah ketika telah tergelincirnya matahari menuju arah tenggelamnya, hingga bayang-bayang orang sebagian tingginya sama dengan tingginya, selama belum masuk waktu asar. Dan waktu asar masih tetap ada selama matahari belum menguning. Nah, jadi kalau lihat tandanya adalah ketika sudah ada sinar dari barat, ya, menguning, Pak. Matahari sudah tenggelam tuh, sudah menguning. Ya, akhir waktu asar adalah dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu, ketika Jabir SAW bersama Nabi, Ja'a Jibril alaihissalam ila Nabi SAW hina zalat syamsu faqala kum ya Muhammad fasalli dhuhra hina malat asy-syamsu thumma makatha hatta idza kana fa'ur rajuli mithlahu ja'ul ashri faqala kum ya Muhammad fasalli al-asra thumma makatha hatta idza ghabat asy-syamsu ma baina hadaini waqtun kulluh. Jibril mendatangi Nabi SAW ketika matahari telah tergelincir ke arah tenggelamnya, kemudian dia mengatakan, berdirilah wahai Muhammad, kemudian sholat zuhurlah kamu. Kemudian ia diam hingga saat panjang bayangan seorang sama dengan tingginya. Jibril datang kemudian mengatakan, wahai Muhammad, berdirilah, sholatlah sholat asar. Kemudian ia diam hingga matahari tenggelam. Di antara dua waktu itu adalah dua waktu sholat seluruhnya. Jadi Jibril datang ketika tadi matahari tergelincir, lalu menyuruhnya Nabi untuk sholat. Kemudian ketika matahari bayangan kita sama dengan bayangan orangnya, atau bayangan sesuatu sama dengan panjang bayangannya, Jibril menyuruhnya untuk sholat asar sampai kemudian matahari mau tenggelam. Ini diantara yang harus diketahui tentang waktu sholat asar. Disunahkan hukumnya menyegerakan sholat asar, karena Nabi sallam yusallil asra wasyamsu murtafi'atun hiyatun. Rasulullah SAW bersabda, sering melaksanakan sholat asar ketika matahari masih tinggi, artinya belum betul-betul condong ke barat, ya. Sunnah ini lebih dikuatkan ketika mendung. Hal ini berdasarkan hadis kunna ma'a Buraidah fi ghazwatin fi yaumin di ghaimin faqala bakiru bi sholatil asr fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man taraka sholatal asri faqad habita amalu. Ini Pak, luar biasa ibu ini. Kami bersama Buraidah pada saat perang di hari yang mendung, kemudian dia mengatakan, segerakanlah sholat asar, karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka amalnya telah batal. Jadi kalau meninggalkan sholat asar amalnya hilang, Pak. Ya, faqad habita amalu. Jadi jangan menganggap sekali lagi sholat ini ditinggalkan biasa saja.
Kemudian sholat maghrib, secara bahasa maghrib berarti waktu dan arah maghrib berarti waktu dan arah tempat tenggelamnya matahari. Sholat maghrib adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu tenggelamnya matahari. Awal waktu sholat maghrib, kaum muslimin sepakat awal waktu sholat maghrib adalah ketika matahari telah tenggelam hingga matahari benar-benar tenggelam sempurna sampai gelap. Nah, kalau Syiah kan malah justru harus gelap dulu, baru mereka sholat maghrib. Harus lihat kita, ini berarti maghrib sangat sedikit pak waktunya, sangat sedikit. Nah, para ulama berselisih pendapat mengenai akhir waktu maghrib. Pendapat pertama mengatakan bahwa waktu maghrib hanya merupakan satu waktu saja, yaitu sekedar waktu yang diperlukan orang akan sholat untuk bersuci, menutup aurat, melakukan adzan, iqamah dan melaksanakan sholat maghrib. Ya, kemudian pendapat ini adalah pendapat Malikiyah, Al-Auzi dan Imam Syafi'i. Dalil pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir. Hadisnya, "Tsumma ja'alul limaghribi hina ghabat syamsu waqtan wahidan lam yazal lam yadalu anhu wa qala qum fasalli al-maghribi." Kemudian Jibril mendatangi Nabi SAW ketika matahari telah tenggelam, sama dengan waktu ketika Jibril mengajarkan sholat kepada Nabi pada hari sebelumnya. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Muhammad, berdirilah, laksanakan sholat maghrib." Jadi maghrib dilaksanakan ketika matahari sudah tenggelam. Pendapat kedua mengatakan bahwa akhir waktu maghrib adalah ketika telah hilangnya sinar merah ketika matahari tenggelam. Pendapat ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Abu Thawr, kemudian mazhab Hanafi serta sebagian mazhab Syafi'i. Dan inilah pendapat yang dinilai tepat oleh An-Nawawi. Dalilnya adalah waktu sholatil maghrib malam yaghibis syafaqu. Waktu sholat maghrib adalah selama belum hilang sinar merah ketika matahari tenggelam. Pendapat inilah yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Jadi maghrib betul-betul Pak, ketika matahari sudah masuk, sinar itu masih ada sampai gelap, sampai hilangnya sinar-sinar itu. Disunahkan menyegerakan sholat maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Uqbah bin Amir, "La yajalu ummati bi khairin aw qala 'alal fitrah ma lam yuakhirul maghriba ila an tashtabikan nujum." Umatku akan senantiasa dalam kebaikan atau fitrah selama mereka tidak mengakhirkan waktu sholat maghrib hingga munculnya bintang. Nah, jadi kita dalam kebaikan manakala kita tidak mengakhirkan sholat maghrib. Sekali lagi maghrib sangat mepet sekali waktunya. Sholat isya, ya, awal waktu sholat isya, para ulama bersepakat bahwa awal waktu sholat isya adalah jika telah hilangnya sinar merah di langit. Yang tadi itu sholat maghrib. Akhir waktu sholat isya, para ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa akhir sholat isya adalah sepertiga malam. Jadi kalau sudah masuk sepertiga malam, habis tuh sholat isya. Ya, jam 2 itu udah masuk sepertiga malam. Kan kadang-kadang ada suka yang terus saja sampai waktu subuh. Nah, ini pendapat pertama, itu sudah habis waktu isya sampai waktu sepertiga malam. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam Al-Qaul Jadid. Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki, dalilnya adalah hadis ketika Jibril mengimami sholat Nabi sallallahu. "Tsumma jahu li'isya'i hina dhahaba thuluthul lail al-awwal." Kemudian Jibril mendatangi Nabi sallallahu untuk melaksanakan sholat isya ketika sepertiga malam yang pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa akhir waktu sholat isya adalah setengah malam, justru setengah malam. Jam 12 malam sudah habis. Ya, kalau kita melihat waktu kan jam 12 malam sudah habis waktu. Pergantian waktu adalah sesudah jam 12 malam. Ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, pendapat Ishaq, Abu Thawr, mazhab Hanafi dan Ibnu Hazm rahimahullah. Dalil pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu an, "Waktu sholatil isya'i ila nisfil laili awsati."
waktu sholat isya adalah hingga setengah malam. Pendapat ketiga mengatakan bahwa akhir waktu sholat isya adalah ketika terbit fajar shadiq atau waktu subuh. Ini pendapat ketiga. Inilah pendapat Otto, kemudian Ikrimah, Dawud Az-Zuhri, Az-Zuhri, salah satu riwayat dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Ibnu Munzir, Allah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu an, innamat tafriqu ala man lam yusalli sholata hatta yaji'a waktu sholatil akhra atau ukhra. Hanyalah orang-orang yang terlalu menganggap remeh agama adalah orang yang tidak mengerjakan sholat hingga tiba waktu sholat lain. Nah, ini jadi kalau imam yang pendapat yang ketiga adalah sampai datangnya waktu subuh, itu tentang fajar. Tapi kita harus berhati-hati. Lebih bagus kita melaksanakan sholat isya sebelum, paling tidak sebelum tengah malam kita harus sudah selesai melaksanakan isya. Jangan sampai ada supaya ini isya gimana nih? Saya sengaja mengakhirkan sholat isya supaya nanti bangun jam 2, jadi sebelum tahajud sholat isya. Tidak ada keutamaan itu, mengakhirkan sampai lepasnya tengah malam baru melaksanakan sholat isya. Jadi lebih bagus kita sholat isya dilakukan sebelum datangnya waktu jam 12 malam. Disunahkan mengakhirkan sholat isya. Hari ini berdasarkan hadis Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum ayu akhirul isya ila thuluthil lail aw nisfihi. Jika sekiranya tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan agar mereka mengakhirkan sholat isya hingga sepertiga atau setengah malam. Nah, jadi ini juga membolehkannya mengakhirkan, tetapi dalam hadis ini dikatakan ketika memang ada kegiatan-kegiatan seperti diskusi, ta'lim dan sebagainya, maka hal ini bisa dipakai hadis yang disunahkannya mengakhirkan sholat isya. Akan tetapi hal ini tidak selalu dikerjakan Nabi, sebagaimana dalam hadis yang lain, wa isya'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha idza ra'ahum ijtama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar. Terkadang Nabi menyegerakan sholat isya dan terkadang juga mengakhirkannya jika mereka telah terlihat terkumpul masa segerakan, dan jika terlihat lambat maka diakhirkan. Dimakruhkan tidur sebelum sholat isya, dan bicaranya yang tidak perlu setelahnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, karena yakrahun nauma qablaha wal hadi ba'daha. Nabi SAW membenci tidur sebelum sholat isya dan melakukan pembicaraan yang tidak berguna setelahnya. Jadi kalau sudah sholat isya bubar, Pak. Jangan ngobrol, apalagi obrolannya tidak bermanfaat. Nah, ini larangannya, Pak. Lalu Nabi juga memakruhkan orang yang tidur, biasanya habis maghrib, ya bukannya sholat isya malah tiduran di masjid. Nah, ini makruh. Makanya Nabi mencontohkannya seperti itu. Jadi Nabi tidak tiduran sebelum isya, dan Nabi juga tidak ngobrol yang tidak manfaatnya sesudah sholat isya. Kadang-kadang kita bubar sholat isya ngobrol dulu panjang. Kalau ngobrolnya manfaat ya bernilai, tapi kalau tidak bermanfaat untuk segera jangan dilaksanakan. Sholat subuh atau fajar, terakhir. Fajar secara bahasa berarti cahaya putih. Sholat fajar disebut juga sebagai sholat subuh dan sholat ghadah. Fajar ada dua jenis, yaitu fajar pertama disebut fajar kibrit, ya, yang merupakan pancaran sinar putih yang mencuat ke atas kemudian hilang, dan setelah itu langit kembali gelap. Ini biasanya sekitar jam 3:30, ya, atau jam 4, itu fajar kibrit namanya. Jadi bukan dari matahari. Fajar kedua adalah fajar shadiq, yang merupakan cahaya putih yang memanjang di arah ufuk. Cahaya ini akan terus-menerus menjadi lebih terang hingga terbit matahari. Awal waktu sholat fajar, para ulama sepakat bahwa awal waktu sholat fajar dimulai sejak terbitnya fajar kedua, yaitu fajar shadiq. Akhir waktu sholat fajar, para ulama juga sepakat bahwa akhir waktu sholat fajar ke sholat subuh dimulai sejak terbitnya matahari. Ya, berarti terbit matahari sudah menandakan bahwa berakhirnya waktu sholat subuh. Disunahkan menjegerakan sholat fajar dan sholat subuh pada saat keadaan ghalas atau gelap
gelap yang bercampur putih. Jumhur ulama berpendapat lebih utama melaksanakan sholat fajar pada saat ghalas daripada melaksanakannya ketika ketika di sini disebutkan isfar, cahaya putih telah semakin terang. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Thawr. Di antara dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Anas sallallahu Ghazza Khaybar wa shallaina indaha salatul ghadati bi ghalasin. Sesungguhnya Rasulullah berperang pada perang Khaybar, maka kami sholat ghadah fajar di Khaybar pada saat golas tadi, pada saat masih gelap, lalu fajar baru datang, yang putihnya baru datang sedikit, tidak putih sekali. Nah ini kita sekarang sudah pakai jam, jadi kita tidak harus lihat lagi fajar. Tapi ini adalah hadis-hadis tentang waktu sholat di mana ditolak oleh orang Syiah. Tetapi bagi kita yang Sunni, ya, kita melakukan waktu sholat berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahli-ahli hadis seperti Imam Bukhari. Mereka tidak mau mengambil hadis-hadis Bukhari. Ya, mereka tidak percaya atas hadis-hadis Imam Bukhari, Imam Ahmad. Apalagi yang datang hadis itu dari para sahabat Abu Bakar, Utsman, kecuali dari Ali yang mereka terima. Nah, inilah perbedaan kita dengan Syiah, dan kita harus tahu bahwa sekali lagi ada 5 waktu sholat yang harus kita jaga dengan baik, dan semuanya dianjurkan untuk di awal waktu kita melakukannya, tidak mengakhirkannya. Apalagi sholat asar dan sholat maghrib. Ini sholat maghrib sangat singkat sekali, ya, waktunya, dan kalau kita melalaikannya, kita diancam. Untuk melalaikan waktu sholat saja kita diancam oleh neraka wail, wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang melalaikan sholat. Di antaranya adalah melalaikan waktu sholat. Kadang-kadang kita suka menunda-nunda, itu sholatnya kalau kita dalam bepergian biasanya. Nah, ini juga harus berhati-hati. Baik, itu para jemaah sekalian, sekali lagi itulah diantara syarat sahnya sholat. Kita harus mengetahui waktu sholat. Jadi kita harus tepat pada waktunya untuk menjalankan sholat yang 5 waktu. Yang kedua adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya. Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6. Ulangi tadi, syarat sholat itu 1, mengetahui waktu sholat. Yang kedua adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu. Ya, di sini. Wa aydakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai kedua sikumu. Ya, sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, lalu usaplah kepalamu atau sapulah kepalamu. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bayn, basuhlah kakimu ilal ka'bayn, ya, sampai mata kaki. Kemudian wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kamu junub maka mandilah. Ini junub yang menyebutkan mandi besar. Ya. Baik, para sekalian, ini adalah perintah Al-Qur'an. Kalau kita mau sholat, kita harus wudu namanya. Tapi di sini hanya ada 4 wudu itu. Basuh muka, tangan, kepala, kemudian kaki. Ya. Tetapi kenapa ada tentang wudu yang berkumur, kemudian masukin istinsak, memasukkan air ke hidung, lalu muka, kemudian kepala, lalu kuping, ya. Gimana? Itu adalah berdasarkan hadis, ya. Hadis Nabi, bagaimana Nabi mencontohkan berwudu. Ketika Nabi berwudu, pertama Nabi membasuh tangannya. Nah, nanti kaifiyat wudu disampaikan. Kemudian lalu Nabi mengambil air sebagian
untuk mulut dan sebagiannya untuk hidung. Nah, jadi caranya air masuk mulut sebagian, ke hidung sebagian. Itu caranya. Kemudian kumur-kumur lalu dibuang ke kiri. Nah, kemudian yang hidung itu dibersihkan dengan tangan kiri. Itu Pak. Kemudian sudah itu membasuh muka. Sudah gitu tangan. Yang kanan dulu baru yang kiri. Dilakukan 3 kali. Kemudian mengusap kepala. Ya, ini juga ada berbagai pendapat ulama. Ya, kalau Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah hanya sebagian, tapi madhab yang lain mengatakan mengusap secara keseluruhan lalu membalikannya ke depan lalu langsung, sebab telinga adalah menjadi bagian dari kepala. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki lalu berdoa. Itu adalah cara berwudu. Tapi di sini di Al-Qur'an menjadi sampaikan kita harus hanya muka, tangan, kepala dan kaki yang harus kita basuh. Baik, dari Ibnu Umar ya, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu sholata bighairi tahur. Allah tidak menerima sholat seorang hamba yang tidak bersuci. Artinya harus benar wudunya. Kalau wudunya salah, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Bu, tolong Bapak Ibu nih, wudu ini harus benar, harus tahu bagaimana cara wudu yang benar. Sebab kalau tidak, maka tidak sah. Ini kadang-kadang ada orang yang membasuh kaki, ya sekedar dibasuh aja. Dikocorkannya air lalu tidak digosok-gosok. Andai ada sedikit aja nggak kebasuh, tidak sah tuh Pak. Misalnya di celah-celahnya, di celah-celah ininya, nah nggak kebasuh tuh, maka tidak sah. Harus kebasuh. Makanya harus dicelah-celahin begini untuk membasuh tangan dan jari-jari kaki harus dicelah-celahin. Ya. Makanya jangan gegabah nih wudu. Sampai Rasul menjamin ya, orang yang benar wudunya lalu sesudahnya bertasahud, sudah wudu bertasahud. Tas itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesudah wudu maka dijamin Allah akan menyediakan 8 jenis surga yang dia boleh pilih. Mau surga yang mana dia memasukinya. Itu jaminan hebat. Kenapa? Sebab wudu menjadi kunci diterimanya sholat. Dan sholat menjadi kunci diterimanya seluruh amal ibadah kita. Ini wudu ini harus betul-betul Pak bersuci. Wudu sebelum sholat ini harus benar-benar diketahui ilmunya dengan benar. Hadisnya Bapak Ibu harus tahu bagaimana cara wudu Rasul. Sebab sekali lagi tidak akan diterima sholatnya kalau wudunya itu salah. Wudunya tidak memenuhi sesuai dengan syariat. Bagaimana wudu yang benar. Dan ini saya mungkin Pak Haji Jafar belum ada ibu bapak yang datang, Ustaz coba koreksi wudu saya nih. Belum ada ya. Nih saya wudu begini nih, apa sudah benar apa tidak? Karena kita kadang-kadang tidak begitu konsentrasi Pak, tidak begitu serius melihat wudu. Padahal yang pentingnya dari kecil wudu itu beginilah. Itu apa guru saya dulu waktu di kampung ngajarinya begini. Tapi siapa tahu ada kekeliruan namanya juga di kampung. Kadang-kadang misalnya dulu juga ngajinya nggak benar, ya sengaji-ngajinya lah, dan gurunya juga nggak mempraktekin dulu bagaimana cara wudu yang betul, gitu. Hanya ini loh wudu begini, nah, gitu. Ya, jadi mohon ibu bapak ini dikoreksi tentang wudu. Sebab sekali lagi wudu menjadi bagian dari syarat sahnya sholat kita. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Sebab salah satu syarat sah untuk sholatnya diterima, wudunya harus benar. Nah, ini nanti khusus harus ada bahasa tentang wudu. Kemudian suci badan, pakaian, tempat dari ini selain wudu juga tadi suci dari hadas besar. Hadas besar itu disucikan dengan mandi besar. Ini juga harus benar Pak, apalagi mandi besar. Seluruh air harus mata ke tubuh. Tidak boleh asal-asalan. Mana ibu-ibu yang ini kadang-kadang malas katanya, Ustaz boleh gak cuma diusap kepalanya? Ada Pak, saya pengajian hanya begitu. Karena kan dingin.
lagi di puncak ya bersama suami kan ya begitu akhirnya subuh mau sholat kan harus mandi, akhirnya karena dingin cuma diusap aja katanya kepalanya, ya nggak bisa. Berbeda dengan wudhu ya. Contohnya Pak, untuk memulainya satu kita harus mencuci kemaluan, kemudian membasuh tangan, kemudian berwudu. Wudu itu sebelum itu wudu dulu. Ada dua pendapat wudunya. Yang pendapat satu, kakinya tidak usah dibasuh. Ya, pendapat kedua, sempurnakan juga wudunya. Jadi tidak masalah sempurnakan. Sudah itu mengambil air lalu dimasukin ke sini 3 kali. Dimasukin ke celah-celah rambutnya, harus masuk tuh air. Gitu. Kemudian mengguyur kepala 3 kali. Guyur dulu kepala 3 kali. Baru tuh mengguyur, meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi ada kaifiatnya Pak, tidak asal kecebruk aja. Guyur-guyur selesai. Tapi ada caranya, kita harus mengikuti cara Nabi. Jadi pertama basuh kemaluan dulu, bersihkan, lalu basuh tangan, lalu berwudu dengan sempurna, kemudian mengambil air, masukkan ke celah-celah rambut, kemudian mengguyur kepala 3 kali, baru mengguyur seluruh air ke tubuh dan diratakan. Oh, ininya jangan sampai ada yang enggak kebasuh, karena harus semuanya terbasuh. Ini cara yang benar melakukan mandi besar. Lalu kita sudah begitu, lalu anak-anak kita sudah tahu, anak-anak mulai balik Pak, ditanya tuh, nah sudah mimpi basah. Anak-anak sekarang nggak malu Pak, kalau dulu kan malu. Sekarang apa mimpi basah? Ya mimpi kamu kalau tidur tiba-tiba basah. Oh saya kan suka ini, anak-anak di TPA dulu suka nanya gitu. Anak-anak yang udah kelas 6, sekarang Pak kelas 6 umur 12 tahun udah pada mimpi basah Pak. Dulu kan saya SMP Pak. SMP di umur 14 tahun. Ini anak 12 tahun loh, sekarang udah pada mimpi basah. Udah Pak. Hati-hati, kamu sudah wajib sholat, sudah nggak boleh lagi macam-macam. Sekarang anak saya, perempuan juga anak saya, umur 12 tahun sudah head Pak. Dulu mana ada. Jadi mungkin apa ya, karena hormon ya Pak, karena makanan, mungkin faktor makanan. Ya. Cepet Pak. Bahkan dulu saya di sini anak umur 10 tahun Pak, anak di TPA, cuman genut bongsor, 10 tahun udah head Pak. Maka memang Imam Syafi'i mengatakan untuk perempuan itu 9 tahun. Ya, surveinya Imam Syafi'i itu 9 tahun sampai 15 tahun. Sekarang memang sudah mulai ini lebih cepat mereka haid. Jadi mandi besar tuh yang menyebabkannya adalah satu, karena berhubungan suami istri. Mohon maaf, keluar atau tidak keluar sperma tetap wajib mandi. Ya, itu mandi besar. Kemudian yang keluar sperma, bersetubuh atau tidak keluar sperma wajib mandi. Sekalipun karena mimpi dan keluar sperma wajib mandi. Anak-anak harus tahu. Tapi ada yang disebut, mohon maaf Pak, madhi namanya. Madhi ini bukan sperma. Madhi ini lendir. Lendir kalau kita mohon maaf tegang, ya betul. Bukan tegang kaget ya. Tegang karena menghayalkan sesuatu yang berarah ke situ, maka keluar madhi namanya. Ini najis, tidak wajib mandi besar seperti air kencing. Ada lagi madi Pak. Madi bukan madi. Wadi. Kalau wadi itu seperti sperma tapi berbarengan dengan pipis. Mungkin mohon maaf Bapak ke luar negeri sebulan 2 bulan nggak pulang, nggak berhubungan suami istri. Nah itu mungkin mohon maaf. Nah ini kalau pipis di akhir udah ini suka keluar tuh wadi. Jadi seperti sperma, cuman berbarengan dengan pipis. Maka ini juga tidak wajib mandi. Ini hanya najis seperti najisnya air kencing. Nah ini hati-hati Pak, di jalan tiba-tiba kita ada tegangan tinggi di kendaraan di mana lalu keluar madhi, maka najis sama seperti
apa tuh seperti air tipis. Nah, ini yang harus dipahami Bapak Ibu. Sudah jam 6. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Baik. Ya. 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 Baik, pertanyaannya ada dua. Satu, kapan kita mengikuti? Kalau kita sholat masbuk atau tertinggal melaksanakan sholat jamaah, kapan saatnya kita mengikuti imam? Dan apakah kita langsung mengikuti kondisi sholat ya? Yang kedua, kapan kita menghitung satu rakaat dalam sholat tertinggal? Baik Pak. Yang pertama, kata Nabi, jikalau kalian mau sholat berjamaah dan ketika datang imam sudah mulainya, maka ikuti apa yang imam lakukan. Jadi kalau imam sedang ruku, Bapak langsung ruku. Takbir, tidak harus takbiratul ihram, doa tidak lagi, habis rukunya. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Ketika imam sudah baca Fatihah, kan situ. Ketika imam sedang baca, dengarkan, jangan baca iftitah, dengarkan. Ya, imam itu dijadikan sebagai pemimpin. Idza kabbara fakabbir. Kalau imam sudah takbir, takbirlah. Fa idza qara'ta, situ ketika imam sedang baca, dengarkan. Ini kadang-kadang ribut ikut baca. Itu ya, harusnya dengarkan situ. Itu Pak. Jadi kita tidak, kalau imam sudah baca Fatihah, Bapak takbir Allahu Akbar, jangan doa iftitah lagi, dengarkan. Bahkan kalau ternyata imamnya cepat, iftitah kita belum selesai, udah jangan baca iftitah lagi. Langsung mendengarkan bacaan imam. Jangan menyelesaikan iftitah udah gitu kenceng lagi. Yang sebelahnya kan jadi terganggu. Nah, itu ya. Kemudian begitu Pak, datang. Tapi kata Nabi, tenanglah. Jangan langsung duduk, langsung takbir. Ikut ya. Tenang, jangan terburu-buru. Ya, mau air ke sini habis wudu. Ya. Jadi tenang, datang dengan tenang, lalu ikutin apa yang sedang dilakukan imam. Kalau ini ada dua pendapat untuk menghitung rakaat Pak. Kalau tidak mendapatkan Fatihah imam, satu pendapat tidak mendapatkan satu rakaat. Pendapat. Nanti saya mungkin kupas ini ya. Kedua, ini pendapat kedua adalah kalau mendapatkan rukunya imam, maka mendapatkan satu rakaat. Jadi ada dua pendapat. Saya pernah bertanya ke kakak saya, kan dulu saya suka rujukan itu. Dua-duanya emang kuat, tapi kakak saya lebih mengambil pada yang penting dapat Fatihah. Jadi sebab Fatihah itu menjadi bagian rukun dari. Tapi sebagian saya tanya juga ke Ustaz Ruswanto Samsudi di sini ini, kata beliau ada rukhsah, keuntungan hadiah jamaah, sehingga ketika dapat ruku, jadi Fatihah dan ininya sudah tersempurnakan gitu dengan berjamaahnya kita. Maka asal dapat ruku, maka dapatlah satu rakaat. Nah, kalau saya sebetulnya kalau nggak dapat ruku, saya biasanya lebih menyempurnakan dengan melakukan satu rakaat kalau nggak dapat ruku. Nah, sebab lebih serak gitu kalau kita dapat paling tidak dapat berdirinya imam sampai sebelum ruku. Tapi kalau sudah, apalagi rukunya mepet, pas kita ruku imam sudah berdiri, nah ini sudah nggak kebagian ruku namanya. Jangan merasakan dapat satu rakaat itu. Padahal pas Bapak datang, tek imam sudah Allahu Akbar, dihitung satu rakaat. Itu udah nggak dapat, sebab udah tertinggal rukunya. Itu Pak. Jadi hitungan itu paling tidak dapat ruku, itu dapat satu rakaat. Ada juga yang gini Pak, imam sudah ruku,
Dia menyempurnakan Fatihahnya. Juga imam sudah bangun baru dia ruku. Nah, ini juga nggak benar. Saya pernah boleh tertinggal 2 rukun dari imam. Ini malah menyempurnakan Fatihah. Pernah dulu ada orang Pak pendatang. Itu jadi imam sudah mau sujud dia masih masih Fatihah. Ketika ditegur malah marah. Ya, malah marah. Itu karena dia nggak tahu ilmu. Ya Pak, jadi kapan terhitung 2 rakaat minimal kita mendapatkan ruku. Sudah ya gitu ya Pak? Ya, baik. Ada lagi Ibu? Ayo silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul. Hadis Pak. Ya. Ya Pak. Saya tidak mendapatkan penjabarannya Pak. Nanti saya akan lihat penjabaran dari hadis itu. Tapi kalau kita meninggalkannya dengan sengaja, ini bisa saja. Artinya tidak mau sholat, sholat azan, malas, bisa saja hapus Pak amalnya. Sebab man taraka sholata jiharan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh dia telah kafir. Artinya kekafirannya, kafir meninggalkan sholatnya dengan menolak, tidak mau sholat, tidak beriman atas sholat, itu kan menghapuskan amal. Tapi kalau sekedar karena sibuk dan sebagainya, lalu sholat asarnya tertinggal, nah itu mungkin tidak akan menghapuskan seluruh amal kita. Atau betul, tapi nanti saya akan lihat, kan ini baru hadis, saya lihatnya di hadis tentang waktu sholat. Jadi saya belum melihat bagaimana penjabaran hadis tadi. Tapi yang penting kita jangan berani-berani meninggalkan sholat asar, sebab faqad habita amalu, nanti amalnya akan habis. Sama juga dengan tentang musyrik. Ketika musyrik juga kan, barang siapa yang yusyrik billah faqad habita amalu, siapa yang mensekutukan Allah maka habislah amalnya. Kalau ini habis benar-benar kalau bersekutu. Kalau musyrik itu dia sudah keluar dari Islam, dan dia menyatakan bahwa ada Tuhan selain Allah, atau ada sesembahan selain Allah, atau dia minta ke kuburan wali, misalnya minta keberkahan, keselamatan. Faqad habita amalu, itu habis Pak, hangus amalnya. Itu Pak. Ya Pak. Tapi paling tidak ini adalah hadis yang keras untuk jangan berani-berani meninggalkan sholat asar. Ya. Jangan tahu apa hari itu atau seluruh amal kita. Nah, ini saya akan dulu Pak lihat. Iya, iya Pak. Baik Pak. Kalau ini kafirnya bukan kafir akidah Pak. Kalau masih menyatakan Allah adalah Tuhannya. Jadi kafirnya seperti kafir itu kan, waman kafir itu bukan hanya pada sholat juga, tentang haji, ya, apa tuh? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila faman kafara wa man kafara fa innallaha. Ya, haji itu diperintahkan kepada yang mampu. Siapa yang kafir, bahasanya kafir. Ya. Kemudian la in syakartum la ajrun wa la in kafartum inna ada bila sadid. Tentang bahasa kafir tidak hanya pada keluar dari agama, Pak. Kita tidak menerima nikmat Allah, tidak mengakui, itu juga kafir. Namanya kafir nikmat, kufur nikmat. Kemudian tidak mau sholat, kafir. Tidak mau haji, kafir. Cuman ini kafirnya bukan pada kedudukan kafir keluar dari agama. Berbeda dengan orang yang masuk agama lain lalu mau ke Islam lagi. Nah, ini kafir namanya, yang harus bersyahadat kembali. Ya. Cukup Bapak Ibu? Ya, jadi baru 2 poin ya tentang syarat sah salat. Satu tentang mengetahui waktu salat, yang kedua tentang bersuci. Bersuci dari hadas kecil yaitu dengan berwudu, bersuci dari hadas besar yaitu dengan melaksanakan mandi besar. Nanti suci dari najis, kemudian
mengarah ke kiblat, kemudian menutup aurat dan menghadap kiblat. Ini yang betul-betul harus diketahui sebab menjadi syarat sah salat kita. Sekali lagi dalam Al-Qur'an sampaikan surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Jadi janganlah kalian mengakukan sesuatu yang tidak ada pengetahuan di dalamnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati bakal diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu harus rajinlah ngaji, apalagi tentang ilmu fikih ya, harus rajin bertanya sebab ibadah itu harus dengan ilmu. Kalau tidak tertolak, yang tidak diterima oleh Allah. Hanya capek saja kita melaksanakan ibadah kalau tidak dengan ilmu. Demikianlah kajian kita pada pagi ini. Sekali lagi semoga ibadah kita semakin baik dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.